Halo, selamat malam pemirsa. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2024 harus diwaspadai. Daya beli saat ini melemah, penjualan retail dan penjualan mobil kini turun. Tabungan kelas menengah terkikis dan sejumlah indikator lainnya bisa menjadi lampu merah bahwa ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Ibu Suryani Motik, Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Selamat malam, Ibu Suryani. Boleh dicek mikrofonnya? Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Baik, di sebelah kanan saya juga ada Ibu Mira Sumirat, aktivis buruh. Selamat malam, Bu Mira. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, kemudian juga tersambung melalui virtual ada Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas dan PLT Kepala BPS. Selamat malam, Ibu Amalia. Selamat malam. Baik, dan nanti kita juga akan kehadiran dari Bapak Derajat Wibowo selaku pengamat ekonomi. Tapi sebelum kita membahas soal melambatnya pertumbuhan ekonomi kita saat ini, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Ya, pemirsa, sudah bergabung juga dengan kita Bapak Derajat Wibowo, pengamat ekonomi. Selamat malam Pak Derajat, boleh digunakan mikrofonnya? Malam Mbak. Baik, sehat ya Pak. Baik. Kemudian juga kita sudah menghadirkan mungkin perwakilan dari pekerja ya. Ada 2 orang di sini, ada Ibu Sri Retno selaku tenaga medis dan juga Bapak Ari Al-Izhar karyawan swasta. Selamat malam Bapak Ibu. Di segmen ini saya mungkin mau bertanya ke Pak Ari terlebih dahulu ya. Pak Ari, kalau saat ini bekerja di mana? Di salah satu lembaga keuangan. Sudah berapa lama Bapak? Sudah kurang lebih 3 tahun. Ya, selama 3 tahun ini apakah ada kenaikan penghasilan? Untuk kenaikan sih ada ya Mbak ya, cuman sedikit gitu. Jadi tidak seimbang lah antara pendapatan dengan pengeluaran. Tapi kenaikan itu tidak bisa menutupi kebutuhan yang harganya juga saat ini terus naik begitu? Iya, seperti umumnya masyarakat, mungkin saat ini kan kita lihat sendiri, kita rasakan juga saat ini kan semua kebutuhan pokok semua serba naik harga-harga Mbak ya, sehingga kita sebagai karyawan khususnya di swasta ini antara pendapatan kita dengan pengeluaran itu tidak seimbang lah gitu Mbak. Itu. Jadi mensiasatinya gimana selama ini Pak Ari agar cukup semuanya memenuhi kebutuhan rumah? Ya dengan kita memanage keuangan lah, ya artinya yang tadinya seharusnya kebutuhan yang seharusnya apa yang kita ini kan kita rem gitu ya Mbak ya, istilahnya nggak jadi kita belilah hal-hal kita tunda atau enggak mana yang lebih penting untuk kebutuhan keluarga khususnya. Oke, biasanya mungkin weekend jalan-jalan gitu ya, ke mall, coffee shop, mungkin saat ini tidak seperti itu lagi begitu ya, untuk bisa nabung lah sedikit-sedikit ya buat uang cadangan begitu ya. Baik, kemudian memang berasanya berat itu sejak tahun berapa kira-kira? Kalau mungkin masyarakat di sini juga secara umum kita rasakan setelah pasca COVID ya Mbak ya. Kalau memang di COVID kan memang kita semua seluruh merasakan susah lah gitu Mbak ya. Karena dari pekerjaan juga banyak di PHK ya kan. Kita juga daya beli, daya jual juga menurun gitu. Jadi kalau mulai kita rasakan itu setelah COVID gitu Mbak. Mulai harga-harga melambung sedangkan kita pendapatan tidak naik signifikan lah gitu Mbak. Baik, memang daya belinya saat ini tengah menurun ya dan mulai mengerem-ngerem lah ya pengeluaran agar bisa lebih menabung dari penghasilannya. Oke, kita langsung tanyakan ke Ibu Amalia selaku PLT Kepala BPS. Ibu Amalia, kalau kita dengar tadi bagaimana kondisi dari Pak Ari begitu, apakah ini bisa menggambarkan ekonomi kita memang sedang tidak baik-baik saja saat ini, Bu? Kalau kita lihat data yang sudah dirilis oleh BPS tanggal 5 Agustus kemarin, tentunya kita bisa tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang 5,05 itu 5,05% year on year. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana 5,05% yang Indonesia bisa capai di kuartal kedua, artinya ekonomi Indonesia pada dasarnya tetap terjaga dan tumbuh stabil di kisaran 5%. Dan sejak COVID, kalau kita lihat ke belakang, sejak COVID 2020, lalu kemudian kita mulai recover di tahun 2021, dan ternyata
sejak kuartal keempat 2021 itu Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5% selama 10 kuartal sampai dengan kuartal kedua 2024. Dan memang kalau ada fluktuasi sedikit, kadang naik sedikit, kadang turun sedikit, itu biasanya karena dipengaruhi oleh faktor musiman. Dan tentunya perbedaan pertumbuhan ekonomi yang kuartal kedua ini dibandingkan dengan kuartal pertama kan selisihnya tidak terlalu jauh, 5,11% di kuartal pertama 2024, kemudian di 2022 di kuartal kedua 2024 kita tumbuh 5,05%. Nah tentunya kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan konsumsi masyarakat, kan sebenarnya di kuartal kedua ini tumbuh 4,93%. Kuartal pertama tumbuh 4,91%. Memang catatan kami adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua memang sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik. Jadi yang mendukung dan mempertahankan dan menjaga ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5%, tentunya karena konsumsi masyarakat yang bisa tumbuh terjaga di kisaran 4,93%, lalu kemudian investasi PMTB juga tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kuartal pertama 2024, dan tetapi yang memang agak tertekan adalah sektor eksternal dalam hal ini ekspor. Nah, untuk di sisi produksi tentunya memang ada catatan bahwa pertumbuhan sektor industri manufaktur di kuartal kedua relatif lemah, yaitu 3,95%. Jadi ini pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, akibatnya karena pertumbuhan sektor industri manufaktur lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka peranan sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia semakin lama semakin menurun, yang saat ini mencapai 18,52%. Namun demikian, kalau kita lihat sektor konstruksi bisa menjaga ekonomi dari sisi produksi, lalu kemudian sektor perdagangan juga relatif baik. Nah, itu beberapa hal yang kami catat dari perkembangan ekonomi triwulan kedua 2024. Namun demikian juga mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya pertumbuhan sebenarnya konsumsi masyarakat itu juga terjaga karena memang dipengaruhi oleh hari besar keagamaan, kemudian juga dipengaruhi oleh beberapa liburan, baik liburan sekolah maupun liburan panjang untuk beberapa long weekend yang terjadi di bulan Mei. Baik Bu Amalia. Tadi sempat disinggung juga ya soal kondisi manufaktur kita yang menurun, kemudian ini pastinya diikuti juga dengan gelombang PHK. Gimana Ibu Mirah, benarkah kemudian banyak PHK saat ini atau seperti apa dampak yang dirasakan? Ya Mbak Putri, di akhir 2019 itu PHK itu sudah mulai terjadi dan itu banyak faktor, dari mulai kerugian perusahaan sampai kemudian ada COVID-19 di tahun 2020. Muncul Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini betul-betul tidak terkendali dan banyak sekali kawan-kawan yang ingin mencari, belum lagi ditambah lagi kawan-kawan yang ingin mencari pekerjaan, ada persyaratan-persyaratan aneh yang nggak lucu sih isinya gitu ya. Ada usia dibatasin, good looking, kalau yang laki-laki kalau nggak setampan Jeremy Thomas nggak diterima, atau secantik Tamara Belezini nggak terima gitu. Jadi ini lucu-lucu tapi aneh banget. Dan ada juga agama di persyaratan itu menambah bagaimana kawan-kawan yang mencari pekerjaan itu menjadi sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tahun 2020-2021 COVID itu lebih parah lagi, tentu para pengusaha menyampaikan ada terkait dengan dampak perang Ukraina dan Rusia saat itu. Nah, tapi kan dibantah sama pemerintah saat itu dengan Bu Sri Mulyani menyampaikan nggak ada hubungannya katanya gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini Mbak di tahun 2024 dari Januari sampai Juni
Kalau Kementerian Tenaga Kerja itu punya data 26.000 di PHK, kami punya datanya 3 kali lipat daripada itu, sekitar gitu. 80 ribuan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau pemerintah Kemenaker itu kan datanya dari BPJS Ketenagakerjaan dia. Nah tapi kalau pengusaha itu dia kalau sudah perjanjian bersama dia nggak lapor tuh ke dinas. Dan ada banyak sekali perusahaan yang tidak mendaftarkan itu di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang data itu sehingga kemudian muncul 26 tapi kami 80.000 dan itu sahih lah itu ya. Artinya valid data tersebut dari 3 kali lipatnya. Dan parahnya lagi nggak ngerti nih pikiran Pak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan yang mengeluarkan peraturan perdagangan, Menteri Perdagangan itu nomor 8 tahun 2004. Tahu nggak apa yang terjadi dampaknya? Pabrik tekstil tutup. Kenapa? Dia buka keran impor sebebasnya ya. Meskipun dibantah oleh mereka bahwasannya akan dibikin satgas. Saya bilang Pak, satgas itu buat barang-barang yang ilegal. Kalau ini sudah sah nih, resmi, apa yang mau disatgasin? Kan buang-buang juga uang negara kan, saya bilang gitu. Nah dampak daripada Permendak nomor 8 itu, pabrik tekstil tutup, kenapa? Banyak barang impor yang sejenis yang harganya lebih murah. Lihat aja cek di pusat perbelanjaan dekat sini, ada batik harganya 15.000 loh. Gimana nggak tutup kawan-kawan di pabrik tekstil ini, 8.000, 10.000 yang di Bandung, yang Sritek, yang pabrik zaman dulu itu ya, yang jaya-jaya sekarang bisa tutup. Artinya pemerintah ketika buat regulasi itu nggak mikirin rakyat. Saya minta pemerintah hadir untuk rakyat. Bukan hadir pada saat peresmian jembatan atau ke sawah-sawah. Tapi hadir dalam membuat regulasi gitu loh. Ketika regulasi yang dibuat nggak terhadap rakyat, artinya pemerintah nggak hadir. Ya. Jadi saya lihat pemerintah hadirnya baru peresmian jembatan, ke sawah atau ke selokan-selokan gitu. Jadi saya kira ini menjadi catatan penting nanti untuk pemerintah selanjutnya. Dan siapa yang bertanggung jawab terkait banyaknya PHK? Ya lagi-lagi bukan Menteri Tenaga Kerja, bukan. Tapi pemerintah gitu loh. Ketika bikin regulasi tadi harusnya libatkan rakyat, libatkan stakeholder dalam hal ini kalau berkaitan dengan tenaga kerja ya libatkan tenaga kerja. Jangan sampai kayak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan di tengah malam buta tanpa melibatkan para pekerja dan pengusaha kan dilibatkan juga. Baik, ini apakah nanti Ibu Yanti juga sama ya pendapatnya soal regulasi ini justru malah menghambat pertumbuhan dunia usaha, tapi nanti dijawabnya usai jeda berikut ya. Kami akan kembali Indonesia Business Forum sesaat lagi. Ya kembali di Indonesia Business Forum. Bu Yani, tadi sependapat nggak dengan Ibu Mirah ini bahwa regulasi ini juga menghambat pertumbuhan dunia usaha, para pengusaha? Kalau pengusaha sering bilang gitu ya, udah deh pemerintah nggak usah gangguin gitu, nggak usah bikin aturan biar kita jalan sendiri gitu loh. Kenapa sering ada ungkapan seperti itu? Karena kekecewaan dibikin regulasi bukannya malah baik, malah ngaco gitu loh. Tadi contohnya regulasi di Menteri Perdagangan, walaupun dibikinnya sama-sama, tapi kan pabrikan nggak diajak bicara gitu loh. Kalau pabrikan diajak bicara, mereka bisa bicara, saya punya stok sekian dan sekian gitu loh. Sehingga regulasi itu apakah sekarang waktunya tepat dikeluarkan regulasi atau tidak, kan begitu. Nah ini kan kenyataannya begitu regulasi itu keluar, langsung tutup. PHK 10.000, kenaikannya bukan jumlahnya di Jakarta kan gitu. Nah pabrik-pabrik juga layoff dan pemerintah ini nggak sadar yang namanya deindustrialisasi sudah terjadi jauh ke belakang 10 tahun terakhir dan tidak pernah ada naik lagi gitu, turun terus. Nah sementara kalau kita lihat judul nih kelas menengah atau tadi di pengantar, kelas menengah itu adanya adalah di orang-orang yang terdidik gitu loh. Jadi yang penghasilannya 10 juta gitu, kan mereka yang punya pendidikan. Nah kalau industrinya tidak tumbuh, mana mungkin kelas menengah tumbuh. Dan juga kelas menengah ini kan jadi backbone-nya ekonomi kita. Nah kelas menengah ini yang punya daya beli, tadi tabungan juga kan dibilang, tabungan yang 100 juta turun terus. Nah sementara yang 5 miliar ke atas naik. Yang 5 miliar belanjanya nggak di Jakarta, belanjanya di Singapura, belanjanya di Hong Kong. Yang mesti dinaikin tuh yang penghasilannya lebih, yang di bawah itu. Caranya apa? Industrinya dinaikkan lagi gitu loh. Baik, tadi kayak Bu Mira mau nambahin? Ya saya ingin menambahkan ya Mbak Putri, Bu Suryani. Jadi gini, orang kawan-kawan yang di PHK itu mereka sekarang itu menjadi beralih jadi pedagang, bukan pengusaha ya, pedagang kecil.
Nah persoalannya sekarang ini sistem distribusi itu udah jadi berubah. Kalau dulu yang saya kenal distributor jual ke reseller, pedagang. Sekarang distributor bisa ngejual langsung ke konsumen. Ya, karena ini kacau nih. Online. Nah kalau online itu Bu, kalau online itu ada semacam kayak ongkirnya dan itu ribuan. Ini enggak yang secara offline itu mereka jualan. Nah pada akhirnya kan tidak laku ketika distributor itu langsung menjual ke konsumen gitu loh. Ini yang terjadi. Jadi semuanya menjadi lesu gitu ya, karena memang para kawan-kawan PHK itu beralih menjadi para pedagang-pedagang kecil. Persoalan lagi tambah lagi, mereka kemudian nggak ada yang beli. Ya, karena daya belinya nggak ada. Daya beli rendah karena pertama juga upahnya murah dan banyak yang di PHK. Kalau banyak yang dagang nih, siapa yang beli gitu loh. Jadi sekarang ini coba ditanya pada pedagang-pedagang kaki lima itu bisa dihitung dengan jari kok mereka yang beli gitu. Jadi artinya sekarang ini kita punya persoalan besar, pabrik tutup, kemudian PHK. Dan yang di PHK itu kemudian mau kemana larinya, usaha dia dengan modal uang pesangonnya itu nggak seberapa, modalnya juga kecil-kecilan, pada akhirnya jatuh juga dan pada akhirnya jadi driver online gitu loh. Nah yang driver online bukan hanya kawan-kawan laki-laki, perempuan pun ada yang melakukan driver online. Dan maaf aja ada beberapa kawan-kawan yang di angkatan juga melaksanakan driver online. Kan sudah pernah tuh Pak Kasat juga menyampaikan dengan bangganya, silakan TNI berbisnis. Saya pikir berbisnis apa gitu, ternyata ngojek-ngojek juga gitu ya. Nah ini kan artinya ekonomi lemah bener nih gitu loh. Kalau nanti misalnya. Ya udah ditambah ekonomi lemah, kebijakan pemerintah lagi-lagi nih. Dalam keadaan susah gini pajaknya dinaikin. PPN naik lagi 12% gitu kan. Ini kan bukannya teorinya ya, Mas Derajat mungkin nanti bisa mengoreksi saya atau menambahkan. Teorinya kalau dalam keadaan susah begini pemerintah tuh spending uang yang banyak. Jangan narik pajak dulu, kalau perlu pajaknya dikurangi, jangan dinaikin. Nah pajak-pajak dari pengusaha-pengusaha yang besar yang tertunda itu yang ditarik. Oke, baik. Gitu loh. Dan asuransi lagi, ada asuransi lagi. Baik, saya mau ke Pak Derajat. Pak Derajat tadi kalau kita dengarkan juga dari Bu Amalia ya bahwa ada peningkatan konsumsi rumah tangga itu di kuartal kedua naik tipis ya dibanding dengan kuartal 1. Tapi angkanya ini masih 4,93 sementara target pemerintah itu di 5,2. Nah ini masih terjaga kata Bu Amalia. Tapi sebetulnya masih aman nggak sih Pak? Begini, jadi kita perlu membedakan antara tren yang jangka menengah, jangka panjang dengan fenomena sesaat ya. Kalau kita lihat dari tren, itu memang ada penurunan industri. Saya belum berani mengatakan deindustrialisasi karena ada definisinya tersendiri, tapi sudah turun terus memang. Kontribusi industri kita juga turun terus. Kemudian kalau dilihat dari tren jangka menengah setelah COVID ini sebenarnya kita mulai tumbuh, tapi tumbuhnya juga belum terlalu tinggi dan kita mungkin agak terkecoh karena apa? Ketika kita melihat pertumbuhan, itu yang besar tumbuh itu kebanyakan yang sektor padat kapital, telekomunikasi ya, itu tumbuhnya bagus. Ya, utility tumbuhnya bagus, tapi yang padat kerja, padat karya seperti manufacturing tekstil dan sebagainya itu agak tersendat. Nah, sebagian ekonom menganggap bahwa ini mungkin jangan-jangan memang fenomena industri tekstil itu sunset buat Indonesia. Saya belum sampai pada kesimpulan itu, tapi memang dengan semakin murahnya produksi-produksi tekstil di Bangladesh, di Vietnam segala macam, itu industri tekstil kita memang perlu ada terobosan untuk bisa lebih bersaing. Nah, yang fenomena sesaat ya tadi disebut Permendag itu tidak fair juga kalau hanya dikatakan bahwa ini adalah karena Permendag gitu ya. Kita masih ingat ketika banjir impor yang kemudian akhirnya membuat Tanah Abang tutup, ya kan? Terus kemudian Presiden itu memerintahkan supaya ada rapat, lalu dilakukan pengetatan impor, ya kan? Nah, begitu dilakukan pengetatan impor, ternyata kontainer numpuk dan ibu-ibu yang dagang online juga akhirnya menjerit, kan rakyat kita juga ini, ya. Kontainer numpuk, Presiden khawatir dengan kondisi inflasi, karena kita memang punya fokus terhadap untuk menjaga inflasi kan. Jadi sehingga kemudian dilonggarkan lagi. Nah ini fenomena sesaat. Saya rasa begitu sudah lancar nanti akan dievaluasi lagi. Tapi memang dilemanya buat negara. Tapi pabriknya udah terlanjur tutup Pak. Kalau tutup total mungkin enggak ya, tapi
Cuman Total, Pak. Tutup total, Pak? Total, Pak. enggak, maksud saya tutup total, quit the business yang betul-betul quit itu mungkin Masalahnya kalau pabrik udah tutup, enggak, kalau dia quit the perbankannya business, nunggak, perbankan tuh nggak bisa, Mbak Yani, Pak. kalau dia quit the business hanya karena ini, artinya memang dia sudah bermasalah sebelumnya. Tapi paling tidak relokasi ke Ya. wilayah lain, tapi kan tetap juga Dia terdampak artinya bagi para buruhnya. sudah punya masalah besar sebelumnya. Enggak, Pak. Mungkin perlu Sritek itu dicek, Enggak ya. punya masalah besar. Yang Sritek lah yang terkenal itu. Dia Sritek, saya nggak etis kalau saya katakan, tapi saya lumayan tahu kondisinya Sritek, nanti kita bahas lagi ini. Tapi intinya ya, kita harus melihat itu ya, kita bedakan antara yang fenomena tadi dan kemudian negara itu memang selalu mengalami dilema antara berbagai kepentingan. Nah, negara, pemerintah terutama perlu untuk bisa melihat titik tengah. Ya, titik tengahnya apa supaya kepentingan dari sektor padat karya tadi terpenuhi, kepentingan dari produsen-produsen tekstil terpenuhi. Nah, saya melihat titik tengah ini hanya bisa dijalankan dengan sangat baik kalau negara punya uang yang besar. Kalau negara punya penerimaan yang besar. Sehingga negara bisa melakukan banyak hal, baik untuk industri-industri tekstil tadi, untuk ibu-ibu yang dagang online. Nah, ketika negara banyak tergantung pada utang untuk membiayai kegiatan pemerintah, itu akhirnya tangannya jadi terbatas. Ya, tapi negara nggak efisien juga, Pak. Uangnya dihambur-hamburkan ke hal-hal yang nggak perlu. Bangun infrastruktur yang nggak jelas, IKN yang nggak jelas, itu kan juga pemborosan juga, Pak. Termasuk bawa influencer ke IKN ya. Ya, kalau IKN kan sudah keputusan politik. Jadi ketika sudah keputusan politik nasional ya harus kita jalankan gitu ya. Yang saya melihat memang kita perlu menggenjot penerimaan negara tanpa membebani pajak seperti yang Mbak Yani katakan tadi. Ya, nah saya punya pengalaman langsung. Ini bukan teori, punya pengalaman langsung. Ada sumber-sumber penerimaan yang saya sebut sumber-sumber penerimaan ad hoc. Ad hoc itu artinya nggak rutin, ya, nggak bisa rutin. Ad hoc itu ada dua. Satu itu yang untapped. Untapped itu artinya belum digali, ya. Satu lagi yang sebenarnya nggak perlu digali, uangnya udah ada, tapi uncollected, nggak terkumpulkan. Contohnya pajak-pajak yang sudah ingkrah. Pengalaman saya dulu yang saya lakukan sendiri, itu ada 100 triliun. Kita coba kejar, tapi kemudian karena satu dan lain hal, nggak bisa dilaksanakan. Saya nggak tahu 100 triliun ini 90 lebih sekian lah ya. Ini sekarang statusnya bagaimana. Itu artinya pajak yang sudah ingkrah, jadi bukan seperti Mbak Yani ya, pengusaha seperti Mbak Yani, mereka yang sudah kalah di pengadilan pajak, Kasus di kasusnya, PSP ya. Dan sudah sengketa kalah, mereka sudah wajib bayar, itu nggak bayar. Nah, ini yang uncollected ini perlu dikumpulkan dan pengalaman saya ini cukup banyak. Nah, kalau negara mempunyai dana lebih seperti itu sebenarnya kita bisa mempunyai kebijakan revitalisasi industri, ya, bukan hand out Mbak Yani, bukan Mbak Putih, Ya, bukan kita ngasih, ya. tapi kita bisa melakukan kebijakan affirmative action, misalkan negara melakukan pembelian, ya, pembelian dari pabrik-pabrik yang dianggap tadi kalah bersaing, ya, itu bisa. Jadi kunci jawaban ini sama seperti rumah tangga, sama seperti adik-adik lah. Kalau ada duit, pikiran tenang. Ketika nggak ada duit, itu kita salah tidur aja berantem. Saya cuma berharap karena Pak Derajat bagian dari pemerintahan yang akan datang. Temannya Pak Zul Semoga pemborosan yang tidak perlu tidak terjadi lagi. Jadi keinginan itu kan kalau kita tadi di rumah tangga, kalau memang nggak punya duit pusing, udah pusing. Terus si bapak nih masih menghambur-hamburkan uang yang nggak perlu tambah pusing nggak sih anak-anak? Ini kan juga masyarakat ini nggak punya duit pusing, tapi bingung juga mau carinya kemana Pak Derajat. Kenapa? Ini masyarakat pusing nggak punya duit, tapi mereka juga bingung mau carinya kemana, bersaing nggak bisa. Dagang nggak bisa. Ya memang kita nggak ada yang beli. Baik. Nah ini nggak cuma konsumsi rumah tangga saja ya, tapi konsumsi pemerintah juga ini menurun. Sebentar, Mbak Putih. Tapi justru yang disampaikan Pak Hari tadi itu sangat krusial, ya. Jadi kalau Pak Ari ini kan, ya maaf, bukan buruh kasar kan.
ya kan? Karyawan swasta. White collar kan? Ya, ini pekerja kelas white menengah collar. nih contohnya nih. Kalau orang seperti beliau sudah ngerem konsumsi, itu nanti yang Mbak Winnie, Bu Winnie, kita manggilnya Bu Winnie, Bu Amalia ya, sampaikan konsumsi rumah tangga itu kalau di bawah 5 itu berat buat kita. Ya, kita harus konsumsi rumah tangga itu tinggi karena 5. pertumbuhan kita itu tergantung konsumsi rumah tangga. Jadi sebenarnya kalau tidak orang-orang terjaga ya, seperti tidak aman beliau- ya Pak? Kalau orang-orang seperti beliau sudah ngerem konsumsi, itu sinyal yang betul-betul harus diwaspadai pemerintah. Baik, Setuju, nanti Pak. kita akan konfirmasi ya ke Bu Amalia ini terkait kelas menengah yang semakin tertekan dan benarkah jumlahnya ini semakin turun. Sesaat lagi kami akan kembali. Pendapatan memang nggak begitu naik, tapi di satu sisi juga harga-harga kebutuhan pokok terutama naiknya lumayan banyak. Terus untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sandang juga, untuk kesehatan dan lain-lain juga semuanya naik. Yang jelas lebih susah untuk ngatur ya. Kalau misalnya hanya untuk gaya hidup kita bisa atur. Tapi kalau untuk terkait kebutuhan, untuk pangan, terus untuk pendidikan, rumah dan lain-lain, itu yang kita susah juga untuk nutupin ya. Agak merasa kesulitan, jadi sedikit menahan-nahan untuk berbelanja dan untuk tabungan. Jadi kita mengutamakan dulu yang mana yang lebih prioritas daripada kita berbelanja yang hal-hal yang tidak begitu kita butuhkan sih, seperti itu. Emang semakin kesini kan, apalagi di tahun 2024 ini sampai dengan pertengahan tahun kan, memang kenaikan harga lumayan signifikan ya. Kalau untuk nabung, sebisa mungkin tetap dipaksakan untuk bisa nabung ya. Meskipun ujung-ujungnya memang tabungan itu akan kepake. Lebih sedikit yang masuk sih dibanding yang dikeluarkan. Iya, karena pendapatan yang stabil segitu, sedangkan pengeluaran yang melonjak, otomatis mengikis tabungan dikit-dikit sih. Baik, Bu Amalia, tadi kita juga mendengarkan lagi ya bagaimana pernyataan dari kalangan menengah gitu yang mereka itu ngerem nih untuk pengeluaran mereka, untuk konsumsi mereka. Nah, kalau dari data BPS sendiri berapa banyak atau penurunan dari kalangan menengah ini, Bu? Ya, kalau dari data BPS, dan kita juga merujuk kepada definisi kelas menengah yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Jadi sebenarnya kelas menengah itu sudah mulai menurun di Indonesia sejak krisis COVID-19. Kelihatannya pemulihannya relatif lambat. Nah, kalau kita lihat data 2023, jumlah kelas menengah itu di Indonesia sekitar 48,3 juta. Dan di tahun 2024 menurun, tetapi relatif tipis, penurunannya menjadi 47,9 juta. Namun demikian kan yang kita sama-sama tahu bahwa di dalam suatu ekonomi, di dalam suatu negara ataupun dalam suatu perekonomian, semakin tebal kelas menengahnya, itu sebenarnya semakin baik untuk bantalan perekonomian di suatu negara. Nah, ada satu peluang sebenarnya yang kita sebut dengan aspiring middle class atau kelompok masyarakat yang sebenarnya sudah dekat dengan kelas menengah dan dengan kebijakan yang pas akan bisa segera cepat menjadi kelas menengah. Ini jumlahnya ada 137 juta. Jadi sebenarnya ini yang aspiring middle class inilah yang bisa kemudian nanti kalau kita bisa pindahkan dengan cepat menjadi kelas menengah, ini yang akan bisa menjadi bantalan perekonomian Indonesia yang kalau menurut Pak Derajat tadi kan ini bisa kemudian membantu untuk menaikkan pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga. Satu hal yang ingin juga saya ajak Bapak Ibu semua untuk melihat lebih detail dari data sektor industri manufaktur. Jadi mungkin kalau kita lihat data industri manufaktur secara total, itu memang tadi sudah saya sebutkan pertumbuhannya melemah menjadi 3,95%. Namun demikian, kalau kita bedah lagi masuk lihat ke dalam, ini ada divergensi dari perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Ada subsektor seperti industri makanan, dia tumbuh di atas 5%, bahkan 5,53% di kuartal kedua 2024, ini lebih dari pertumbuhan ekonomi. Ada kemudian industri logam dasar yang tumbuh double digit, 18,07% karena dibantu oleh hilirisasi. Tetapi memang betul, ada catatan kami adalah industri tekstil tumbuh negatif. Bahkan selama tahun 2023, beberapa kuartal industri tekstil tumbuh negatif.
Ada juga industri furnitur dan tumbuh negatif. Tetapi ada industri-industri yang tadi saya sebutkan, industri kayu, bahkan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional bisa tumbuh di kuartal kedua ini 8,01%. Nah, jadi mari kita lihat secara detail bagaimana adanya divergensi perkembangan industri manufaktur berdasarkan subsektor, dan memang cenderung bahwa yang mengalami pertumbuhan negatif adalah industri yang padat karya. Ini kemudian kalau kita kembalikan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, yang perlu menjadi catatan kita adalah bahwa walaupun tingkat pengangguran terbuka kita semakin lama semakin baik, sekarang mencatatkan 4,82%. Dan satu hal mungkin yang perlu menjadi perhatian kita adalah proporsi dari tenaga kerja informal yang masih relatif besar, sekitar 59%. Dan juga ada peningkatan masyarakat yang masuk ke dalam kelompok bekerja, tetapi masuk kategori setengah pengangguran. Ini juga mengalami peningkatan. Jadi ini kelihatannya ada relevansinya dengan beberapa subsektor industri manufaktur yang mengalami penurunan. Baik. Artinya ke depan industrialisasi menjadi penting. Baik, Pak Derajat, disampaikan tadi ada penurunan angka kelas menengah. Nah, ini dampaknya seperti apa kalau misalnya angkanya terus menurun? Ya, dampaknya akan berat buat pertumbuhan ya, apalagi kan global sekarang kurang kondusif. Terus hari ini juga malah pasar modal dunia ambruk. Karena saya pernah lakukan modeling dari sejak tahun 90-an itu, pertumbuhan ekonomi kita itu memang sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga tergantung pada kelas menengah. Jadi belanja kelas menengah ini memang perlu dijaga gitu ya, supaya roda ekonomi berputar. Nah, kalau belanja kelas menengah ini drop, artinya kan harus ada kompensasinya, harus ada yang nutup ya. Jadi kalau ibaratnya satu timbangan turun, timbangan yang lain harus ditambah. Nah, timbangan yang lain ini bahasa teorinya adalah stimulus Keynesian, atau kalau orang Indonesia bilang Keynesian ya. Jadi Keynesian stimulus ini itu hanya dari negara, tapi negara nggak bisa melakukan Keynesian stimulus kalau nggak punya uang. Negara punya uangnya cuma dua sumbernya, satu dari penerimaan, satu lagi dari utang. Makanya sempat ada ribut utang negara mau dinaikkan, itu akan tambah berat, nanti ada efeknya crowding out effect ke perbankan, macam-macam lah, terlalu panjang, terlalu teoritis. Jadi ya mau tidak mau memang negara harus menggali itu tadi yang saya bilang. Saya berkali-kali ngomong bahwa bahkan selama kampanye pun sampai sekarang pun kuncinya di penerimaan negara. Kalau kita gagal di situ, ya sudah, ini nanti ya diskusi IBF terus urusan rame. Artinya kan negara lagi nggak punya uang atau gimana ini Pak? Negara punya uang tapi kebutuhannya kan banyak. Makanya programnya Pak Prabowo kan program Pak Prabowo dan Mas Gibran kan program yang langsung itu ya. Untuk swasembada pangan, untuk bangun rumah sakit, makan siang yang dulu dipecandain ya. Programnya program langsung, itu bagian dari stimulus Keynesian itu. Berarti apakah kemudian sekarang penurunan konsumsi pemerintah ini agak diirit-irit untuk memenuhi kebutuhan di pemerintahan selanjutnya, atau itu tujuannya? Enggak juga, karena memang nah tadi kan inflasi kan rendah. Tapi kita kadang terkecoh, analis kadang terkecoh ketika melihatnya itu terlalu 1-2 tahun, satu semester, 2 semester. Kalau kita bandingkan dengan harga sebelum COVID, ya seperti katakan Pak Ari tadi, sama juga yang di wawancara tadi, harga udah naiknya udah tinggi. Gitu. Iya. Jadi kalau sekarang kelihatannya inflasi rendah itu karena jadi di sini naik tinggi, terus naiknya naik sedikit. Nah, yang tercatat ketika naik sedikit inflasi rendah. Tapi kalau dibanding pada saat awal itu tinggi. Sementara gaji, upah kenaikannya kalah cepat dengan kenaikan dari inflasi. Nah, ini tantangan klasik. Semua negara mengalami itu. Tinggal bagaimana Indonesia punya solusi yang cerdas ya untuk itu tadi. Makanya saya selalu mengatakan
mungkin orang sudah mulai bosen saya mengatakan stimulus Keynesian stimulus. Tapi emang itu solusi yang paling bisa pemerintah kita harus lakukan. punya solusi cerdas tadi ya. Betul. Mungkin dan boleh itu disampaikan bisa, Pak Derajat usai jeda berikut mungkin ada siap. beberapa Oke. solusi dan rekomendasi Ya. juga dari Bu Yani dan Bu Mirah termasuk juga dari Bu Amalia. Sesaat lagi kami akan kembali. Kembali di Indonesia Business Forum, saya mau ke Bu Yani. Bu Yani, kalau kondisinya begini terus gimana nih cara mengatasinya? Dan mungkin ada solusi yang bisa diberikan kepada pemerintah. Saya kira gini, ini memang akan berkepanjangan nih penurunan daya beli. Kenapa? Karena kalau daya beli mau naik berarti mesti ada tambahan kan dari teman-teman yang pekerja kan gitu. Nah sementara ini agak susah kecuali pemerintah mengucurkan uang gitu, bantuan mengucurkan uang ke masyarakat atau kemudian PPN-nya dikurangi gitu, pajaknya dikurangi, dimudahkan sehingga harganya turun sehingga kemampuan membeli naik lagi. Nah, ke depan saya kira untuk pemerintahan yang akan datang kita masih berharap lah gitu. Bagaimana mencegah atau bisa lihat punya peta industri lah. Mana industri yang pasti punya potensi pertumbuhan dibantu dan mana industri-industri yang sebenarnya punya tapi karena kebijakan kemudian menjadi macet atau tersendat itu juga bisa dibantu diambil satu kebijakan itu sendiri. Nah, kemudian kaitan dengan pajak, kaitan dengan produk-produk dari luar, ini tren di dunia hari ini kan semuanya memprotek produk dalam negerinya. Nah, sudah waktunya Indonesia juga memprotek produk dalam negeri. Kalau barang itu, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah bagus ya. Kalau misalnya untuk e-katalog, kalau barang itu ada dibuat di dalam negeri dengan TKDN yang besar gitu, itu kan dari produk dari luar tidak bisa masuk. Kenapa untuk tekstil dan yang lainnya itu tidak diberlakukan yang sama begitu loh. Nah, kemudian tahan nafsu untuk belanja yang tidak perlu gitu loh. Infrastruktur bagus tapi harus tepat waktu gitu. Jadi sudahlah, jangan bicara jadi mau bangun infrastruktur dan sebagainya gitu. Lihat skala prioritas mana yang dibutuhkan ke depan, bahwa rakyat harus tumbuh, rakyat harus sejahtera, ekonomi harus tumbuh, pabrikan juga harus tumbuh. Baik. Bu Mira? Ya, untuk pemerintahan yang tinggal menunggu hitungan hari, saya kira agar pemerintah menahan salah satu membuat regulasi atau kebijakannya yang tidak pro terhadap rakyat. Jadi kalaupun mengeluarkan regulasi itu isinya pro terhadap rakyat ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kelas menengah yang terhimpit ya, ke bawah dia nggak dapat bantalan jaminan sosial berupa bansos, ke atas apalagi. Nah, untuk itu pemerintah jangan absen juga dong. Turunkan harga. Saat ini harga-harga tinggi, upah naiknya cuma 3%, harga sembako naiknya 20%. Turunkan harga sekarang juga. Lalu yang ketiga, saya kira penting untuk pemerintahan ke depan Pak Prabowo dan Pak Gibran, saya kira yang pertama saya yakin Pak Prabowo kan sering mengisukan, menyampaikan tentang ketahanan nasional, ketahanan negara gitu ya. Saya minta kepada Pak Prabowo ini nanti ke depan untuk memperhatikan ekonomi dan pendidikan. Ini adalah salah satu pilar paling penting ya dari semuanya. Lalu saya juga menyampaikan kepada Bappenas, ini kan ada rencana jangka panjang Bappenas itu salah satu ada 5 pilar. Saya nyatakan yang pertama adalah kenaikan pendapatan, lalu yang kedua menghilangkan kemiskinan. Nah, mulai dari sekarang kan nanti jangka panjangnya itu 2025 sampai 2045. Dari sekarang itu mulai dilakukan supaya nanti pendapatan kawan-kawan rakyat ini juga tinggi dan kemiskinan menjadi hilang. Oke, baik. Bu Amalia, singkat saja prospek ekonomi kita ke depan seperti apa di semester 2? Apakah masih lebih kuat mungkin konsumsinya rumah tangganya dibandingkan semester pertama? Tentunya kita lihat nanti Bu, karena BPS kan tugasnya mencatat fakta dan data. Tetapi yang paling penting adalah mari kita sama-sama menemukan secara persis sebenarnya permasalahan ekonomi Indonesia itu seperti apa dengan menggunakan data yang lebih detail dan dengan sumber-sumber data yang lebih bervariasi, dan tentunya kami menyediakan data itu sehingga kita bisa sama-sama menemukan apa sih sebenarnya permasalahan dari ekonomi kita saat ini, yang sehingga dengan demikian resep kebijakan yang diberikan akan menjadi lebih pas. Yang kedua tentunya perubahan pola konsumsi masyarakat ini tentunya perlu menjadi perhatian karena pola konsumsi masyarakat pasca COVID pastinya berubah.
kalau kita mengetahui bagaimana perubahannya, ini akan dapat membantu untuk memberikan kebijakan stimulus yang lebih pas, sehingga nanti bisa membantu untuk memperkuat konsumsi masyarakat ke depan. Baik. Terima kasih banyak Bu Amalia. Sorry sekali Pak, maaf sekali Pak Derajat, waktu kita sudah habis. Tapi kita tangkap ya poinnya ya, ada beberapa solusi yang pastinya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Yani, Bu Mira. Satu saja, selain dari pemerintah stimulus Keynesian, dari swasta itu perlu deregulasi, perbaikan iklim usaha. Kita perlu gencarkan lagi deregulasi, terlalu banyak aturan yang membuat swasta nggak bisa bergerak. Harus ada perbaikan regulasi ya untuk meningkatkan perekonomian kita juga ya Pak ya, dan juga menaikkan mungkin angka kalangan menengah agar tidak turun terus karena menjadi bantalan bagi perekonomian kita. Terima kasih banyak Pak Derajat, Bu Yani, Bu Mira dan juga Ibu Amalia. Terima kasih semuanya telah hadir pada malam hari di Indonesia Business Forum. Saya Putri pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.